Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas 19 ayat di surat Al-Maidah. Kita masuk sekarang ke ayat nomor 20. Kita masuk ke cerita Bani Israel dengan Nabinya Musa. Di sini Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua bahwa hai Nabi, jangan sedih dengan pengingkaran yang ahli kitab lakukan. Sungguh sebelum dirimu ada Nabi Musa, seorang nabi yang mereka bangga-banggakan di depanmu. Tetapi Nabi Musa mendapatkan kesulitan yang sama denganmu dalam menghadapi Bani Israel. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ini adalah tata cara gaya bahasa Quran, gaya bahasa Allah terhadap manusia, dan gaya bahasa yang dicontoh oleh para nabi untuk berkomunikasi dengan kaumnya, beri peringatan mereka akan kenikmatan. Kenapa? Karena makhluk yang bernama manusia adalah makhluk yang cepat lupa akan berterima kasih. Mereka sudah diberi banyak hal, tetapi sedikit di antara mereka yang sanggup berterima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika iblis turun dari langit, inilah yang dikatakan oleh iblis kepada Allah bahwa iblis akan membuat manusia itu kehilangan rasa syukur mereka kepada Allah, kepada manusia lain, kepada anak, kepada orang tua, kemudian orang yang bekerja kepada majikannya. Nah, idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ketika Allah menjadikan di antara kalian para nabi, punya nabi adalah nikmat yang besar. Karena dengan adanya nabi, mereka mendapatkan berita dari langit. Mereka mendapatkan ilmu yang tinggi sekali. Dan dari zaman itu, di zaman Nabi Musa, Bani Israel yang tadinya terjajah, bodoh, hamba, budak, mendapatkan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat mereka tinggi derajatnya. Kemudian Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa, menjadikan kerajaan yang memiliki kekuatan. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan dia memberikan kalian apa yang tidak Allah berikan kepada seseorang manusia dari seluruh alam. Hanya Bani Israel yang menyaksikan lautan terbelah. Hanya Bani Israel yang nantinya mendapatkan mana dan salwa, makanan-makanan yang datang dari langit. Jadi ayat ini menceritakan bahwa Bani Israel, ingat dong kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Kalian itu spesial. Oleh karena itu, bersyukurlah
dan siaplah untuk melaksanakan perintah dari Allah. Nah, seperti itu. Diberitahu kenikmatan dulu supaya bersyukur, kemudian diberikan perintah. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah bumi yang suci yang sudah Allah tentukan bagi kalian. Ini bukan lain adalah tanah Palestina. Semua orang semua orang setuju bahwa tanah Palestina adalah tanah yang sudah ditentukan Allah kepada Bani Israel. Yang kita semua berbeza adalah masanya. Orang Islam mengatakan bahwa itu betul terjadi di zaman Nabi Musa, akan tetapi kalian menolaknya sehingga hak itu hilang atas kalian. Tapi orang Israel sekarang, Yahudi, mengatakan bahwa ini adalah tanah yang diberikan kepada kami. Itu perbedaannya. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khashirin. Dan jangan kalian lari berbalik arah yang akan membuat kalian kembali menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini adalah suatu perjanjian yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ini tanah yang Allah sudah tentukan untuk kalian. Allah, pemilik langit dan bumi, sudah menentukan tanah ini untuk kalian. Jadi Bani Israel diberikan jaminan kalau kalian maju, tidak lari, maka kalian akan mendapatkan tanah. Ini perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Tetapi kalau kalian lari, tidak mau, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa yang merugikan mereka, apa yang membuat mereka rugi, akhirnya mereka tersesat di padang tin untuk waktu yang lama. Itu kita jump into cerita yang setelah ini. Tapi itulah, ada perjanjian. Kalau kalian diberi nikmat, dengan nikmat itu Allah berharap melalui nabinya mereka melakukan perintah Allah. Saat ini juga serang tanah suci Palestina ini, kemudian Allah menjamin bahwa kalian akan menang. Tetapi kalau kalian tidak mau, kalian takut, kalian lari ke belakang, akan ada hukuman atas itu. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang jabbar, besar, kuat. Jadi wilayah ini bukan wilayah kosong. Wilayah ini memiliki military power. Wilayah ini memiliki pasukan. Wilayah ini adalah sebuah kerajaan. Dan itu menjadi alasan Bani Israel untuk menolak perintah Allah. Teman-teman, kita mesti faham bahwa ketika datang perintah dari Allah, kita harus melakukannya atas dasar submission, ketundukan. Kita manusia dan Allah adalah Rabb. Kita tidak punya kalimat, tidak punya alasan untuk menolak perintah dari Allah. Dan perintah itu ketika harus dilaksanakan, bukan menunggu saat yang tepat, nyaman. Ketika diminta untuk lakukan. Jangan seperti Bani Israel yang dicontohkan dalam ayat ini.
Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan sungguh kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Ini alasan ini sangat-sangat tidak logik yang direkam oleh Quran dalam firman Allah. Ada satu kaum menduduki tanah yang subur, baik. Kemudian mereka sudah lama mendiaminya, mereka punya kekuatan. Ketika Bani Israel diminta untuk menyerang mereka, mereka tidak mau dan mereka bilang kami akan masuk ketika mereka kaum yang di dalam itu keluar. Logika apa yang membuat orang-orang yang mendiami Palestina itu keluar? Apakah kita tulis surat kepada mereka atau kita tulis status di sosial media, tolong dong kamu keluar dong? Gak mungkin kan? Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, maka jika mereka keluar dari wilayah itu, sungguh kami akan masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah alaihima an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Berkata orang-orang, dua orang laki-laki di antara orang-orang yang yakhafuna, mereka takut. Ada dua tafsiran mengenai mereka takut ini. Yang pertama adalah takut kepada perintah Allah. Yang kedua, mereka juga takut untuk berperang melawan kaum yang menduduki Palestina yang besar-besar itu. Tetapi ketakutan yang mereka miliki tidak membuat mereka tidak mengatakan hal yang benar. Bahwa ketika perintah Allah datang, apapun kondisi kita harus laksanakan. Kedua orang laki ini berkata, serbulah mereka di pintu gerbang mereka. Jadi serbulah dengan kekuatan kalian melalui kelemahan dari benteng mereka, yaitu pintu gerbangnya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka jika kalian telah memasukinya, maka sungguh kalian orang-orang yang mengalahkan. Sungguh kalian akan menang. Dan kepada Allah bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hanya kepada Allah kita takut. Hanya kepada Allah kita lakukan semua perintahnya. Baik, ceritanya belum selesai. Kita sambung lagi di perjumpaan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.